Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Kelompok kami beranggotakan Alvin Yuda Prasetya, Vinda Nurrahma, Imam Alwi Hanafi, Indi Rahmadani, serta Mary Wulansari. Adapun pokok-pokok materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama materi tentang pengertian korupsi, yang kedua bentuk-bentuk korupsi, yang ketiga hukum korupsi, yang keempat motif-motif korupsi, yang kelima bahaya korupsi, yang keenam upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, serta yang ketujuh yaitu upaya pemberantasan korupsi. Pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau biasa yang disebut perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara. Bentuk korupsi. Pertama, gulul atau penggelapan adalah pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga atau istilah lainnya penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Oleh karena itu, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari mendefinisikannya dengan al-khiana fi al-maghnam atau pengkhianatan pada harta rampasan perang. Hukuman atas kejahatan ini disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 161. Wa ma kana linabiyyin ayyakul wa may yaqulul yati bima gala yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Itu kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Yang kedua, riswah atau suap atau gratifikasi adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Al-Zanani dalam Subul al-Salam memberikan makna terhadap riswah sebagai upaya memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Dalam hadis disebutkan dari Sauban diriwayatkan bahwasannya ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelaku, penerima dan perantara riswah, yaitu orang yang menjadi penghubung di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, syarikah atau pencurian. Menurut Abdul Qadir Audah, pencurian didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam syariah, ancaman terhadap para pelaku syarikah atau pencurian ditentukan dengan jelas sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Wallahu azizun hakim." Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Keempat, khianah atau khianat. Khianat adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan pada dirinya atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Perilaku khianat akan menyebabkan permusuhan di antara sesama karena orang yang berkhianat selalu memutarbalikkan fakta dan juga berakibat terjadinya destruksi baik secara moral, sosial maupun secara politik ekonomi. Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman terhadap perbuatan khianat baik terhadap Allah, Rasul, serta terhadap sesamanya. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman,
Ya ayyuhallazina amanu la takunullaha war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Selanjutnya, hukum korupsi dalam pandangan Islam. Pertama, korupsi adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar alias hukumnya haram. Dalam hukum Islam, meski tidak ada nas Al-Quran dan hadis tentang bentuk hukuman bagi pejabat yang melakukan tindakan korupsi, masih ada hukum taksir. Dan hukuman tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Kedua, korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fikih jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut adalah pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat nanti. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, motif-motif korupsi. Jika dilihat dari motifnya, korupsi disebabkan oleh dua motif, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif internal sendiri timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motif internal. Pertama, sikap terlalu mencintai harta atau hub ad-dunya. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, akar segala permasalahan korupsi adalah hub ad-dunya, berlebihan dalam mencintai dunia. Dunia yang seharusnya hanya sebagai perantara berubah menjadi tujuan akhir. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun caranya, tidak peduli halal atau haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kejahatan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedua, sikap tamak dan serakah. Tamak dan serakah merupakan dua sikap yang sering mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan dan kehancuran. Sikap serakah inilah yang menjadikan mereka tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, seandainya anak Adam mempunyai satu lembah harta, niscaya dia akan mencari yang kedua, dan seandainya dia telah mempunyai yang kedua, niscaya dia akan mencari yang ketiga, dan tidaklah dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah atau kematian, dan Allah menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Motif korupsi yang kedua yaitu motif eksternal. Yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi adalah adanya kesempatan serta peluang yang didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi. Antara lain, karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan. Yang kedua yaitu adanya faktor budaya. Suatu kebiasaan orang Indonesia bahwa setiap seseorang yang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan akan menjadi tempat bergantung bagi keluarganya. Selain itu, budaya kita menganggap seseorang bodoh apabila dia memiliki jabatan penting tapi tidak mempunyai penghasilan selain penghasilan resminya.
Akibatnya, dia akan melakukan korupsi. Yang ketiga yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan. Fakta menunjukkan bahwa sangat banyak terdapat kepala daerah dan wakil rakyat yang diadili di dalam pengadilan karena melakukan korupsi secara bersamaan. Nampaknya, korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusir dan dipermasalahkan. Akhirnya, terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Dan yang terakhir yaitu penegak hukum yang lemah. Salah satu penyebab orang tidak takut korupsi adalah kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang tegas bagi pelaku korupsi. Padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi karena penegak hukum lemah, akibatnya korupsi menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Materi yang selanjutnya yaitu bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap individu, yaitu merusak dirinya sendiri, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan juga menghancurkan keluarga serta keturunannya. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Dari adanya korupsi, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial, menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau budaya mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya korupsi menjadikan masyarakat kacau. Fakta empiris dan teori-teori ilmu sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Yang keempat, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Dengan adanya korupsi menjadikan pemerintahan dan pemimpin masyarakat tidak legitimate atau sah di hadapan masyarakat. Masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin. Masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka, dan juga terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial. Yang kelima, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Prinsip birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik, meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan juga jatuhnya para birokrat. Dan yang terakhir yaitu bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian, penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dan pajak, meningkatnya kemiskinan, dan juga meningkatnya hutang negara. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi itu ada dua. Yang pertama, menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi, dan yang kedua, memegang teguh amanah. Untuk yang pertama, menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi itu bisa dilakukan dengan cara mengembangkan potensi diri dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dan untuk yang kedua, memegang teguh amanah, beberapa macam amanah antara lain, yang pertama amanah manusia terhadap Tuhan, dan yang kedua amanah manusia kepada orang lain, dan yang ketiga amanah manusia terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi itu ada 7, dan yang pertama memberikan hukuman berat kepada koruptor, dan yang kedua menjadi pemimpin yang berintegritas, yang ketiga memanfaatkan teknologi pada sistem, dan yang keempat membangun pendidikan moral sejak kecil, yang kelima menutup celah internasional, yang keenam menanamkan nilai religi secara intensif, dan yang terakhir supremasi hukum yang kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.